Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas speaker 10 in ya, dengan merek JIC seri LA175. Jadi untuk speaker yang seperti ini tuh sebenarnya saya sudah punya lama loh. Sudah sekitar setahun lebih ya saya memakai speaker ini di box custom saya itu buat hajatan lur. Jadi dulu belum sempat saya review, saya masukkan ke box, saya coba dan mau ngebongkar lagi itu males lur. Jadi ini saya beli lagi, untuk itu kita review buat referensi teman-teman semua yang lagi mencari speaker middle atau mid low atau mid range untuk 10 in. Nah, jadi kita akan mereview secara visual saja, secara menurut pendapat saya saja, dan nanti akan saya jelaskan untuk kelebihan dibanding dengan speaker yang lainnya ya. Maksudnya dengan harga yang sama. Ini untuk harga sekitar 700 ribuan, tergantung toko tempat masing-masing. Jadi sebelum masuk ke reviewnya, saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya ini adalah keluaran terbaru, dimana untuk tulisannya ini sudah berwarna putih ya. Jadi yang seri keluaran sebenarnya untuk LA175 itu sudah banyak, sudah lama sekali ya lur ya. Yang cangkangnya agak ada lekuk-lekukan itu yang seri pertama, dan yang kedua yang sudah cor seperti ini mirip RCF LYK 10750 itu, dan yang kedua yang tulisannya putih dan daunnya sudah coating lur untuk yang terbaru ini. Nah ini sudah full coating, sudah anti air, sudah anti hujan-hujanan lur. Jadi untuk JIC ini saya rasa untuk pembaruannya itu karena mendengarkan saran dari konsumen ya. Jadi memang alangkah baiknya speaker 10 in speaker middle yang pada umumnya berada di atas itu ya di coating lur. Karena ini pasti nanti kalau boxnya tidak dipakaikan ke box yang horn yang dalam, nanti akan mudah terkena air. Jadi alangkah lebih baiknya memang di coating. Dan ini sudah JIC sudah melaksanakan permintaan dari konsumennya. Ini sudah di coating lur, di coating di bagian luarnya saja. Untuk bagian dalam tetap tidak di coating. Karena apa? Karena speaker middle itu sebenarnya lebih baik nggak di coating lur memang. Jadi karakter middle-nya itu sangat-sangat dapat, tidak ngempet gitu. Jadi plong keluar karena apa? Ketipisan daun ini juga akan mempengaruhi, lubang-lubang kecil pori-pori daun ini juga akan mempengaruhi lur buat karakter middle itu sendiri. Jadi memang secara tidak langsung, secara tidak dirasakan ya, kalau menurut data dengan adanya di coating ini pasti ada penurunan dan pergeseran frekuensi. Nah, menurut soundman terkemuka sih seperti itu, dan itu memang benar karena frekuensi tinggi itu membutuhkan gerakan yang cepat. Jadi daun itu ya nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu kaku, dan nggak boleh terlalu padat juga. Itu menurut saya. Bagi yang teman-teman berbeda pendapat, enggak, silahkan komen di bawahnya. Nah, untuk voice coil ini 3 in ya lho. Jadi voice coilnya sangat besar untuk speaker middle. Sebenarnya ini tuh enggak, untuk middle itu kalau butuh middle murni ya pakai yang 2,5 ya lur. Yang 2,5 in seperti ACR Fabulous dan lain-lain. Cuman kelebihan dari voice coil 3 in ini dia midnya lebih tebel, lebih basah,
dan bisa juga dipakai buat low pack. Jadi mau dikasih low sedikit buat cetuk itu enak lur untuk CIC ini. Jadi untuk teman-teman yang pakai sistem 2W itu bisa pakai ini minimal 6 biji ya. Untuk middle sekalian buat low pack-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau ngirit sistem nanti bisa pakai middle dari CIC ini seperti ini. Nanti dikasih sekalian buat low pack-nya untuk frekuensi masuk speakernya ini, atau di DLMS-nya bisa disetting di 250 atau 100. Kalau 160 saya rasa terlalu kenceng ya untuk gerakannya, nanti ngaruhnya di middle-nya itu sendiri. Karena kalau ini gerakan daunnya terlalu kenceng itu middle-nya juga kurang bersih ya lor ya. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk settingan. Ini untuk JIC yang sering teman-teman, karena saya dulu sudah pernah upload untuk video shotnya ya. Untuk voice coil 3 in. Untuk magnet sangat tebel, rangkanya sangat kokoh lur. Jadi worth it lah dengan harga 700 ribuan. Dibandingkan ya, saya sebut merek semua enggak masalah lah. Saya juga enggak di endorse, saya juga enggak ada masalah dengan produk tertentu, cuman ini untuk apa itu namanya, untuk referensi buat teman-teman. Jadi daripada ACR ya yang masih kaleng, itu saya rasa dengan harga 700 ribuan itu lebih worth it pakai yang ini lur. Cuman ini ya untuk ACR itu lebih ke middle murni. Dia untuk middle murninya dia sangat keras. Nah, tetapi ini juga nggak kalah keras lur, karena banyak sound balap dulu yang pakai JCLA 175 dan dapat juara ya. Banyak sekali, tidak hanya ACR juga banyak yang dapat juara. Nah, ini ciri-ciri ori, ciri-ciri yang belum daur ulang ya, belum servisan. Jadi saya pernah dapat dulu, saya beli baru seperti ini sudah sepertinya itu sudah servisan. Saya upload di video saya, silahkan dicari ya kalau mau nonton. Lemnya itu belepotan, dan untuk apa itu besi magnetnya ini sudah dicat 2 kali. Jadi untuk ya kasarnya ini sudah tertutup, jadi halus gitu. Dan daunnya ini sudah enggak ada logonya loh. Dan untuk daunnya jika ditekan-tekan seperti ini sangat lembek sekali. Jadi saya kembalikan ke tokonya, dan alhamdulillah dia mau menerima. Nah, dan kelebihan yang lain ini untuk voice coilnya ini sudah ada pendinginannya tuh. Untuk voice coilnya kelihatan double pendinginan, dari samping juga ada, dari belakang juga ada. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ini dipakai untuk low pack itu dikasih lubang angin untuk pernapasan, jadi lebih aman. Dan untuk watt kita langsung masuk ke data aja ya lor ya, ke data speakernya ya. Ini untuk respon frekuensinya, ini enaknya tak matikan ya kayak gitu. Nah, dan respon frekuensinya cukup rata ya, dari 50 sampai 5 kilo itu cukup rata. Jadi untuk mid dan mid high, mid low itu dapat semua dari JIC ini. Ketika saya bandingkan dengan datanya ACR ini mirip-mirip lur, mirip-mirip sekali, cuman dia ada perbedaan di sini. Sebentar, ada perbedaan di untuk ACR, dia mid high-nya dia lebih lebar sedikit. Kekurangannya di mid low-nya dia lebih turun sedikit di sini. Nah, perbedaannya hanya bergeser di situ saja. Kalau respon ininya itu mirip sekali, hampir tidak ada perbedaan. Cuman perbedaan kalau ACR mid high-nya lebih lebar sedikit,
Kalau JIC mid low-nya lebih lebar sedikit, cuman begitu aja perbedaannya. Untuk diameter 10 in ya, impedance 8 ohm. Nominal power handling itu RMS minimal ya. Jadi minimal speaker ini bisa bekerja secara normal itu di 300 watt. Untuk program lebih enaknya lagi di 600 watt. Dan untuk maksimalnya biasanya di 900 watt atau bisa 1000 watt. Untuk maksimal dari speaker ini ya. Jadi yang namanya ini AES, program dan Max 300, 600 dan 900. Seperti itu untuk wattnya. Jadi teman-teman pakai power ya dengan toleransi drop PSU dan lain-lain. Untuk power 1000 watt ini sudah maksimal loh untuk satu biji. Jadi atau lebih aman kita pakai power 1500 watt untuk 2 biji. Itu lebih aman dan lebih maksimal untuk kerja dari speakernya itu. Tinggal dicek. Kalau power 2000 watt nanti kalau ketika digeber dengan maksimal ini mudah putus ya, karena melebihi kapasitas maksimal dari speaker ini sendiri. Sensitivitas ini 95,18 dB. Kalau ACR itu saya kalau nggak salah ya sekitar 95 atau 98 gitu loh. 98 kayaknya kalau ACR. Dibanding ACR dia sensitivitasnya lebih kecil sedikit, tetapi ya ini tetap kenceng lur. 95 itu kenceng dengan respon frekuensi yang bisa diandalkan di segala genre ya. Apa itu namanya, segala frekuensi ya, buat low pack juga bisa, buat mid high juga bisa. Dan untuk dari magnetnya ini 75,5 atau 3 in. Voice coil material CCAW ini kalau nggak salah aluminium kayaknya lur ya. CCAW ini kalau nggak salah material, coba yang tahu ini, saya lupa lur. Sebenarnya nih saya CCAW itu sebenarnya aluminium kayaknya lur. Kalau tembaga itu copper biasanya. Tembaga ini CCAW jadi aluminium ya untuk voice coil material. Tapi jangan salah lur, frekuensi middle itu memang dia lebih enak di voice coil aluminium. Seperti hanya asli yang oranye itu, yang special middle itu juga aluminium lur. Jadi jangan salah, jangan meremehkan spool aluminium untuk middle karena itu sangat bagus. Untuk datanya seperti ini ya. Ini adalah bentuk pasnya seperti ini. Nah ini untuk teman-teman kalau mau bikin box ini dibaca-baca dulu, dikalkulasi untuk fastnya dan lain-lain. Apalagi lur, untuk keunggulan dari JIC ya udah saya sebut. Kekurangannya saya rasa iya dengan harga segitu ndak ada kekurangan di speaker ini lur, karena selama saya pakai juga ndak ada trouble, ndak ada masalah. Kisi pas ini udah ready semua, baru rangkanya kokoh. Ini kalau saya lihatkan lagi ya lor, jadi ini bukan main-main ya untuk rangkanya tuh. Dia ada gerigi-geriginya lagi, penguat di dalam rangkanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sangat kokoh, jadi nggak main-main ya untuk kualitas dari speaker ini. Malah yang KW dari RCF 18 in yang itu aja ndak ada lur, tengahnya kopong ya, tipis sekali dan kopong. Cuman kalau JIC ini nggak main-main loh, dia serius dalam membuat produk. Finishingnya sangat rapi sekali, halus sekali. Sekali lagi ini saya tidak di endorse sama sekali dari JIC ya. Saya ini ngonten apa itu namanya, hanya buat
asumsi pribadi saya sendiri. Jadi teman-teman untuk referensi, teman-teman cari speaker yang karakternya gimana. Nanti kalau video ini kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komennya loh. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.